Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Beberapa turnamen sudah berakhir kawan, seperti Grand Chess Tour Super Bad Rapid dan Blitz Polandia yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen, Sharjah Master yang dimenangkan oleh Arjun Erigaisi, dan tadi malam ada Champion Chess Tour Chess Kid Cup yang dimenangkan oleh Nordibek Abdusattorov. Nanti malam juga ada FIDE Women Grand Prix yang menyisakan satu babak lagi, artinya mulai besok sudah tidak ada turnamen yang berlangsung kawan. Besok malam atau besok lusanya baru ada turnamen lagi kawan, seperti Dubai Open ataupun Norway Chess. Norway Chess nanti ada Magnus Carlsen, ada Nordibek Abdusattorov, Ali Reza, Anish Giri, Pragnananda ikut bermain di situ kawan. Cukup menarik. Seminggu ke depan pastinya kita akan disuguhkan permainan yang ciamik dalam permainan Blitz di hari pertamanya di Norway Chess, kemudian berlanjut dalam permainan klasikal. Kita akan ulas nanti seminggu ini kawan permainan dari Norway Chess. Tapi sambil menunggu turnamen itu berlangsung, admin ingin mencoba melihat permainan Carlsen yang sempat admin tinggalkan, tidak ulas kawan. Terutama permainan di mana Carlsen ini membalas lawan-lawannya yang pernah mengalahkan Carlsen di turnamen Grand Chess Tour Super Bad Rapid Blitz Polandia. Di mana di turnamen itu kita lihat kemarin beberapa hari yang lalu Carlsen ini 2 kali kalah di turnamen itu kawan. Di permainan rapid dia kalah atas pemain tuan rumah, di mana Carlsen memilih pembukaan Polish defense menghadapi pemain Polandia sendiri. Carlsen kalah, tidak diberikan kesempatan untuk melakukan serangan kawan, ditekan mulai awal-awal pembukaan. Dan dalam permainan Blitz juga mengalami kekalahan atas Wesley So pada game kedua kawan. Kemarin sudah kita ulas pembalasan Carlsen atas Wojtaszek dalam permainan Blitz juga kawan. Dan sekarang giliran kita melihat Carlsen membalas Wesley So pada Blitz keduanya. Saya akan berikan cuplikan permainan Wesley So versus Magnus Carlsen pada Blitz pertamanya kawan. Permainan ini pada game pertama ini nanti hampir mirip permainan pada game kedua. Cuma bedanya pada game Blitz kedua masih ada menteri, dibantu dengan 1 kuda, dan jumlah pionnya nanti di ujung-ujungnya hampir sama kawan. Putih punya 3 pion, hitam mempunyai 1 pion. Artinya nanti Wesley So punya 1 pion plus kuda plus menteri, hampir mirip. Dan game ini saya skip langsung di langkah ke-50, di mana Wesley So melangkah kuda D4 skak, raja bergeser ke pusat ke D6, dan raja putih maju ke F5, kuda H6 lanjut Carlsen, raja bergeser ke G5, tidak melakukan skak lagi, mundur ke petak G8, dan juga tidak terburu-buru. Di sini Wesley So bermain dengan pion F5, memberikan kesempatan raja maju, ataupun Stockfish bicara pion B5 kawan, membuat langkah pengorbanan. Tapi bermain dengan kuda F5 skak, raja ke E6, di sini kuda ke E3, barulah pion ini siap didorong. Mungkin di langkah berikutnya kuda F6, pion F5 skak tidak maju, memilih dengan langkah raja mundur ke F7, mempertahankan posisinya kawan agar pion ini tidak terlalu cepat untuk dipromosikan. Raja putih F4, kuda D7, dan di sini kuda G4, berlanjut kuda B8, mencoba ingin rebut pion, dihadang dengan pion B5, raja ke E7, dan kuda E5, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-59. Karena pergerakan kudanya sudah tidak bisa bergerak lagi kawan, dia posisinya sudah lumpuh, kalaupun nekat ke sini ya pasti diterima oleh Wesley So. Dan juga pada posisi ini kawan, kalaupun kalian menahan diri untuk mencoba bermain dengan raja ke F6, nekat tetap melanjutkan permainan, kurang lebihnya seperti ini kawan. Pion ini akan ditinggalkan, raja akan mencoba maju terus untuk mendekati kuda ataupun pion di sini. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan, kita coba ke game kedua Blitznya kawan. Gantian. Putih dipegang oleh Carlsen, mengawali dengan pion B3 Nimzowitsch Larsen attack, pembukaan yang sangat sering kita lihat oleh Carlsen kawan dalam permainan cepat, Blitz Rapid. Nakamura juga menyukai pembukaan seperti ini. Pion D5, kuda F3, kuda F6, gajah B2, pion C5. Masih cukup standar sebetulnya kawan, cuma yang paling populer adalah pion E6. Kurang lebihnya kelanjutannya seperti ini, pion C4, gajah E7, pion E3, rokade, gajah E2, pion C5, rokade, kuda C6. Itulah settingan dengan pion E6 terlebih dahulu. Tapi masih dalam teori pembukaan Nimzowitsch Larsen attack dan masih cukup populer pion C5 ini, pion E3, barulah pion E6. Dan di sini Carlsen mengeluarkan gajahnya kawan, tempo skak ke B5. Tujuannya, jika blokade dengan gajah, Carlsen akan mensegerakan untuk bertukar gajah terang. Tapi Wesley So memilih blokade dengan kuda B ke D7. Kalau blokade kuda ke C6, ada tekanan dengan kuda E5, ini juga cukup merepotkan nantinya. Akan memberikan inisiatif putih untuk mulai menekan.
Kuda B ke D7, rokade oleh Carlsen, pion A6 untuk usir gajah, dan Carlsen mempertahankan gajahnya. Ya tidak apa-apa sih kalau sekarang bertukar, cuma akan memberikan hitam sepasang gajah kawan, melawan sepasang kuda kalian. Tentu dalam teorinya, kalau dalam permainan terbuka, sepasang gajah sangat menakutkan. Tapi dalam permainan tertutup, tentu kalian lebih menyukai permainan kuda. Carlsen menahan diri, gajah dipertahankan mundur ke E2. Setelah gajah E7 ini, Carlsen mulai menyerang dengan pion C4. Ditahan oleh Wesley So, memilih mengamankan raja rokade. Carlsen menukarkan pionnya, pion C pukul pion D5. Diambil balik menggunakan kuda agar peta F6 kosong bisa diisi oleh gajah untuk netralisir kekuatan gajah gelap, atau dengan kudanya nanti bergerak ke peta F6 kawan. Ya, kalian bisa tadi mukul balik menggunakan pion untuk tetap menjaga kontrol peta pusat. Kemungkinan masih bisa didobrak dengan pion D4 oleh Carlsen nanti. Kuda C3 lanjut Carlsen melanjutkan pengembangan, menantang pertukaran kuda, diterima oleh Wesley So, diambil balik menggunakan pion. Carlsen ingin menciptakan keseimbangan untuk sementara waktu posisi pion kawan agar seimbang. Posisi di sisi kiri ataupun kanan, lajur D yang terbuka penuh di sini kawan, dan tetap menjaga gajahnya agak lama sedikit di atas papan. Dan pion ini digunakan untuk blokade juga di lajur C. Menteri siap bergerak ke peta C2, salah satu benteng akan dikeluarkan di lajur pusat kawan, dan gajah juga bersama menteri nanti di diagonal terang ini. Kalau di sini diambil menggunakan gajah, kalau Stockfish menyukai langkah berikutnya dari hitam adalah bermain dengan pion B5, menyiapkan gajah di diagonal terang panjang. Tapi dalam prakteknya mungkin Wesley So akan menantang pertukaran gajah gelap sesegera mungkin kawan, untuk menetralisir kekuatan gajah gelap. Memang langkah ini tidak terlalu kuat menurut analisa Stockfish. Tentu akan diladeni juga oleh Carlsen mungkin. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi Carlsen memilih mempertahankan gajahnya dengan waktu jangka yang agak sedikit panjang dulu. Pion ambil kuda C3, pion B6, menteri C2, gajah B7, ada benteng FD1, menteri C7, juga mempersiapkan bentengnya untuk digeser ke lajur pusat, apakah benteng F atau benteng A nanti kawan ke pusat. Dan di sini Carlsen gajah D3, meninggalkan kudanya kawan, langsung mengincar peta H7. Dan di sini Wesley So bermain dengan pion G6. Mungkin kalian tertarik untuk sikat kuda ini kawan untuk merusak bangunan pion depan raja. Ya, bisa kalian lakukan. Cuma Stockfish tidak terlalu merekomendasikan. Memang di sini tadi putih tidak akan berani untuk ambil pion H7 terlebih dahulu, karena dia akan kehilangan tempo untuk menyelamatkan gajahnya. Hitam bisa menang. Karena setelah raja bergeser kawan, di sini gajah sudah kehilangan waktu untuk menyelamatkan diri. Apakah ambil gajah atau menyelamatkan gajahnya? Tentu rugi perwira. Kalau ambil gajah di sini ada pion F5, memutus koneksi dengan menterinya. Kalau gajah ke G6 ada benteng F6 kawan. Kalau gajah H5 ada benteng H6. Coba lihat, ada serangan di sini dan gajah pun juga dalam posisi terjebak. Tentu hitam bisa menang. Wesley So bermain dengan pion G6. Dan di sini gajah E4 menantang pertukaran, juga blokade akses gajah mengincar kuda. Ditahan kawan, memilih mengorbankan pion di peta C4 Wesley So. Kalau diterima dengan bertumpuknya pion, maka diagonal gelap ini sudah sulit didapatkan gajah ini ke depannya kawan. Tentu kuda akan blokade laju pion C kawan, dan sudah tidak mungkin lagi mendapatkan diagonal, kecuali nanti dia akan menukarkan dengan kuda di peta C5 ini. Magnus Carlsen menukarkan gajah terangnya, gajah pukul gajah B7, diambil balik oleh menteri. Kemudian di sini benteng D4 kawan, dan pion C pukul pion B3, pion A pukul pion B3, ada gajah F6, benteng mundur ke peta D2, tetap memberikan kesempatan bagi saudaranya untuk ditumpuk di sini. Kuda ke C5 kawan, posisi yang cantik bagi kuda. Pion C4 dimainkan oleh Carlsen, membuka tantangan pertukaran gajah. Diterima kawan, diambil balik. Nah, selepas tidak adanya gajah gelap dan struktur pion kalian depan raja seperti ini kawan, maka ada isu penting yang harus diperhatikan oleh hitam pada peta-peta gelap. Benteng AD8 lanjut Carlsen menantang pertukaran, diterima oleh Carlsen, diambil balik. Sekarang benteng ini menguasai lajur D kawan, dan Carlsen ingin memanfaatkan kelemahan pada peta-peta gelap, langsung mendorong pion H4-nya. Menteri bergeser ke E7, dan di sini Carlsen mendorong pion H5-nya. Di sini Stockfish menyarankan pion A5 bagus dimainkan kawan untuk menghindari tekanan. Kuda nanti bisa bereaksi ke tempat yang lain agar tidak ada kelemahan di peta A6.
Tapi Wesley So memilih ambil pion G pukul pion H5. Dan di sini menteri ke pusat ke E5. Pion maju ke petak A5 ini bagus untuk dimainkan sesegera mungkin, tapi memilih dengan langkah kuda ambil pion B3. Dan pion ini diambil oleh Carlsen, benteng ambil pion A6. Pion ini juga rentan jatuh. Stockfish menyarankan pion F6 pada posisi memilih dengan menteri ke C5. Langkah blunder kawan, menantang pertukaran menteri, ditolak Carlsen, menteri G3 skak. Raja ke F8, kuda G5. Kuda ke peta E5 lebih kuat kawan. Mencoba pressure peta H7. Di sini pion didorong maju, kuda H7 skak, raja bergeser ke petak gelap E7, ada benteng A7 skak. Di sini langkah yang terkuat lainnya adalah menteri ini kawan, melakukan skak di sini. Kalau bergerak ke sini kawan, bisa diikuti dengan langkah benteng A7 skak, cukup berbahaya juga. Anggap saja langsung ke petak, mundur ke petak E8, ada benteng A7, dan ini juga cukup merepotkan ke depannya nanti kawan. Ada serangan di sini juga bikin merepotkan. Tapi memilih dengan benteng A7 langsung skak, blokade dengan benteng D7, menteri H4 skak, sekarang dimainkan oleh Carlsen, raja ke D6, ada menteri F4 skak, raja kembali ke E7, menteri F6 skak, raja kembali ke D6, dan di sini Carlsen memutuskan untuk pertukaran benteng. Ke peta F4 terlebih dahulu kawan, merupakan pilihan yang bagus, baru membuat langkah yang lain. Jadi Carlsen memutuskan langsung bertukar benteng, langsung memulai endgame menteri plus kuda kawan. Dan demi mendapatkan beberapa pion di sisi kanan ini, menteri ambil pion F7 skak, blokade oleh menteri, ditolak oleh Carlsen, kuda F6 terlebih dahulu skak, raja ke D8, dan Carlsen bergerak, menteri G6, akan melucuti pion-pion ini di langkah berikutnya. Kuda A5 ingin rebut dan membebaskan satu pionnya yang juga cukup berbahaya. Carlsen ambil pion H6, kuda ambil pion C4, kuda ambil pion H5, pion mulai didorong, dan di sini kuda F4, raja bergeser ke D7, ada menteri H5, coba serang pion di sini kawan, di backup oleh raja, kalau didorong berharap mendapatkan dukungan dari menteri, ya bahayanya ada kuda yang bisa jatuh di sini. Memilih raja bergerak ke C6 melindungi pion, sesegera mungkin mengawal pionnya nanti. Ada menteri F3 skak, raja B6, menteri M4, coba pressure pion. Dan Stockfish menyarankan menteri ini ke F6 kawan untuk melakukan serangan bolak-balik nanti kalau ada kesempatan. Tapi memilih dengan langkah raja ke peta A5, kuda ambil pion E6 lanjut Carlsen. Dan di sini kawan, menteri bergerak ke B4, langkah blunder lagi. Langkah terkuat lainnya, menteri ini bergerak ke petak D7. Dengan langkah menteri ke petak B4 ini kawan, ancaman skakmat 7 langkah sudah tak terhentikan lagi. Tapi dalam permainan blitz, apalagi kontrol waktu Magnus Carlsen tersisa 7 detik saja, Carlsen tidak bisa mengkalkulasi itu. Ya mungkin anggapan Carlsen bermodalkan kuda plus menteri sulit untuk mencari skakmat. Tapi ada skakmatnya kawan, cuma Carlsen melewatkan langkah menteri C2. Skakmatnya adalah menteri bergerak ke sini skak, raja B6, dan di sini melakukan skak lagi di petak B8. Kalau mundur lagi ke sini kawan, ya ancamannya ancaman skakmat 1 langkah. Kalau di sini sama kawan, ancaman skakmat beberapa langkah berikutnya juga skakmat. Di sini skakmat. Jadi memaksa raja akan keluar ke pusat bergerak ke petak C6. Bisa kalian kejar dengan menteri ke petak C7 skak, raja ke D5, diikuti kuda F4 skak, raja bergerak ke petak terang, diikuti dengan menteri bergerak ke C6. Raja bergerak lagi ke petak gelap, bisa kalian tutup dengan menteri ke petak E6 skakmat. Kalau tadi raja bergerak ke sini kawan, maka diikuti dengan menteri ke petak G6 skak terlebih dahulu, bergerak ke pusat, dan skakmat juga di petak pusat kawan. Tentu tersisa 7 detik, sulit untuk mengkalkulasi pola skakmat seperti itu. Menteri C2 pilihan Carlsen, menteri E1 skak, raja H2, kuda D2 untuk blokade akses menteri menjaga pion, raja G3 melindungi pion, kuda F1 skak, raja bergerak ke F4, kuda kembali ke D2, raja kembali ke G3, kuda kembali ke F1, dan di sini Carlsen memilih raja bergerak ke G4. Tidak lagi mengulangi langkahnya, bisa remis kawan karena merasa unggul. Kuda ke D2, dan di sini Carlsen melakukan skak. Blokade dengan pion, menteri C5 skak, raja A4, kuda D4. Pilihan terbaik kawan untuk membatasi pergerakan raja, ancaman skakmat di sini. Dan tidak mempunyai tempo lagi untuk ambil pion F2. Pion B3 kawan, menteri B5 skak, raja A3, dan di sini langkah ciamik Carlsen mengorbankan menterinya ambil pion B3.
Selepas diambil oleh kuda C2 skak garpu menteri, Wesley So langsung menyerah di langkah ke-56. Hampir mirip permainannya kawan, dengan keunggulan 2 pion, cuma bedanya dengan game pertama ada menteri di atas papan. Tadi di match day pertama kan tidak ada menteri, sama jumlah pionnya juga sama kawan. Putih tadi dengan 3 pion melawan 1 pion, tapi selepas menteri dikorbankan ini sudah tidak ada harapan lagi bagi hitam untuk mempertahankan posisi berharap nemes. Dengan kelebihan 3 pion ini sangat sulit kawan. Nggak perlu saya lanjutkan lagi, sudah sangat jelas. Oke, itulah kawan pembalasan Magnus Carlsen saat di game pertamanya dia dikalahkan oleh lawan-lawannya. Kemarin game dari Magnus Carlsen membalas Wojtaszek sudah kita ulas. Sekarang Wesley So dibalas oleh Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.